Kemudian juga yang berikutnya adalah mengutamakan pengabdian dan kepentingan masyarakat dan negara. Tidak mengacu pamrih, ya, tidak hanya sekedar bicara tentang misalkan ya sedikit. Ya makanya kenapa kemudian ada regulasi yang terkait dengan kita itu harus menggratiskan pembuatan akte kalau kemudian memang terhadapnya orang tidak. Kemudian rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif. Ya, bagaimana kemudian kita misalnya yang terkait dengan pembuatan akte itu berkaitan dengan hak asal. Maka tiga hal yang harus diperhatikan. Ya, subjeknya, objeknya, aturan hukum yang mengikutinya. Ya, karena akan berbeda kemudian pemahaman atau pelaksanaan pembuatan aktenya kalau misalkan objeknya adalah atas nama yang belum terdata. Nah, itu tentu dipahami dalam konteks yang lain gitu ya. Kalau ini nanti kan saya sebutkan dalam konteks alasan bagaimana kemudian pemahaman kita terkait dengan pembuatan akte yang berkaitan dengan misalkan atau badan hukum. Ya, kemudian juga spesifitas fungsional ya di bidang pembayaran. Makanya setiap notaris ya dalam konteks produknya adalah sama sebetulnya. Ya, jadi artinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya kemudian antara notaris yang lama, notaris yang baru sebetulnya produknya sama. Oleh karena itu kemudian setiap saat, ya, setiap waktu, ya rekan-rekan sekalian, teman-teman ARB itu harus kemudian datang atau selalu merefresh keilmuan, menambah keilmuan. Ya jangan sampai kemudian dalam konteks apa yang kita buat ternyata masih gunakan regulasi lama. Nah itu akan sangat berbeda. Artinya dalam konteks kode etik itu kan terkait dengan pelaksanaan kode etik misalkan tidak melulu hanya dikatakan tentang sisi yang kemudian terbuat dalam kode etik, tetapi aspek moral yang lebih jauh juga harus tentu diperhatikan, termasuk juga perkembangan zaman dalam perkembangan zaman dalam konteks misalkan digital. Dan kemudian solidaritas antar sesama mereka dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi. Nah ini mungkin yang masih PR buat kita ya. Jadi bagaimana kemudian solidaritas antar sesama mereka. Ya masih ada geng A, geng B, ya dalam konteks di daerah juga masih terkait dengan katakanlah gitu ya. Biaya saja dia sudah masih ada geng. Ya makanya tadi ada itu sampaikan kalau ada klien yang kemudian membanding-bandingkan ya nah itu silakan cari yang kemudian yang paling ini ya tujuannya adalah sama-sama agar kemudian klien itu sendiri juga paham kemudian sama ya dalam konteks notaris tidak boleh kemudian saling menjatuhkan tas nah kemudian juga ya kelakuan notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh istilah notaris. Kelakuan satu orang notaris itu dapat mempengaruhi. Jadi kadang-kadang kasus yang terjadi yang dibilang yang viral ya saya misalkan kasus yang mungkin katakanlah dirinya judi. Kadang-kadang kita selalu diusahakan dikuali jangan-jangan sama. Oleh karena itulah kemudian jangan sampai kejadian misalkan seperti itu. Ya dengan menetapkan satu kantor itu kedudukan notaris dan melaksanakan praktik notaris serta praktik di kantor notaris kecuali pembuatan akte tertentu. Ya misalkan akte tertentu itu adalah misalkan berita acara kuliah misalkan itu kan tidak selalu harus di kantor notaris. Ya tapi kalau kemudian ada akte yang soal menyewa misalkan gitu ya. Nah tentu harus kantor notaris. Nah berikutnya, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Bunda ya, seorang notaris tidak melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud supaya praktiknya lebih terkenal. Ya, sampai kemudian misalkan pelanggan tadi lampu, gitu ya. Itu tidak sesuai dengan kode etik, bermaksud atau tidak boleh bermaksud untuk lebih terkenal. Lebih terkenal seorang notaris itu tidak diukur oleh bentuk fisik dalam arti misalkan kepalanya ya atau katakanlah dari sisi kuboynya
dari bagaimana kemudian melayani masyarakat dengan baik. Ya, bagaimana kemudian katakanlah memberikan pemahaman terkait dengan suatu hal, ya, yang kemudian terkait dengan pembuatan aktif. Ini tidak semata-mata hanya sekedar katakanlah yang terkenal. Nah, kemudian juga makanya tidak menggunakan yang sederhana yang tidak diperoleh salah satu menurut undang-undang. Nah, terakhir ya, penerapan kode etik itu sangat penting. Ya, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadikan budaya hukum utama tentang satu hal benar dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Tadi yang sudah disampaikan bagaimana kemudian dengan apa disebut orang pihak pun seorang notaris bisa membuat akte. Artinya sedemikian besar ya penghargaan dalam tanda petiknya kepada notaris dan menjalankan jalanannya. Walaupun tentu kalau kemudian nanti bicara tentang surat tanda tangan, gitu ya, tentu tidak bisa hanya sekedar tidak karena tidak tanda tangan, gitu ya, bisa semena-mena notaris tentu jadi seperti ini. Makanya kemudian terkait dengan moral notarisnya selalu harus kemudian dipertahankan, dipegang dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda yang hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah prinsip hukumnya dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan. Maka bagi notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern. Jadi bisa membuka wawasan rekan-rekan sekalian baik dalam konteks bulan besok untuk ujian kode etik maupun nanti pada saat teman-teman masuk ke dunia perotariatan ya dunia notaris yang rekan-rekan sekalian peroleh atau rekan-rekan sekalian dapatkan melalui yang saya diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya dari Bapak Dr. Udin Nasruddin dan sesi dari pemaparan dari Dewan Kehormatan Pusat mungkin bisa belum ada Pak Hermansyah. Jadi mungkin disebutkan dari Bu Ismi dan Pak Udin. Selanjutnya adalah sesi dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Pembawa acara, Ibu Mufianti. Saya terima kasih banyak kepada Ibu Ismi dan Bapak Dr. Udin Nasruddin atas pemaparan hari ini yang semoga ini menjadi manfaat untuk para peserta yang ada di Zoom dan untuk kita semua menjadi sebuah pengingat. Semoga ini menjadi amalan yang bermanfaat dan terus menjadi semangat bagi peserta untuk besok mengikuti ujian kode etik. Terima kasih.